Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel On Marketer. Di sesi kali ini kita coba ngebahas apa yang memang kita lakukan pada saat campaign itu sudah mulai bisa diregistrasi gitu ya. Jadi teman-teman selama dalam proses pembangunan toko ataupun misalkan toko yang sudah berjalan, teman-teman perlu diingat bahwa filter-filter itu bisa terjadi di platform apapun gitu ya, kayak filter misalkan COD ataupun wilayah gitu ya, itu juga menyebabkan produk teman-teman tidak terrecall. Nah, terlepas dari itu, teman-teman bisa mensiasati dengan iklan gitu ya, dengan iklan. Nah, iklan yang seperti apa yang teman-teman harus iklankan itu bisa dicek di performa produknya juga gitu ya. Nah, teman-teman, karena memang di sini momen Agustusan ya, jadi saya mau ngejelasin bahwa ketika momen Agustusan ini berjalan, entah teman-teman punya produk yang memang berkaitan dengan Agustusan, baik itu dari sisi fashion ya, ataupun dari umbul-umbul misalkan ya, atau bendera, ataupun lukisan yang berbau kemerdekaan, itu akan meningkat dari sisi permintaannya. Nah, teman-teman, kalaupun teman-teman tidak mempunyai produk yang berkaitan dengan kemerdekaan, misalkan teman-teman jualan taruhlah stiker gitu ya. Nah, bisa bikin promo di produknya, produk baru yang berkaitan dengan kemerdekaan. Jadi promo kemerdekaan, misalkan stiker A gitu ya, tapi harganya harga kemerdekaan. Nah, cuman di judulnya ditautkan juga, judulnya ada 17 Agustusan, ada kemerdekaan gitu ya. Jadi biar punya paparan trafik dari kemerdekaan gitu teman-teman. Nah, terus untuk momen sekarang gitu ya. Jadi di sini kan memang lonjakannya itu cukup besar ya. Lonjakan dari hari ke hari, dari sisi pesanan gitu ya. Terus mulai juga banyak pesanan yang memang tidak terkejar gitu ya. Nah, itu juga harus punya kontrol yang punya kontrol yang ketat gitu ya teman-teman, dari sisi pesanan, karena berkaitan dengan lead time yang memang harus kita jaga gitu ya. Terus kita coba cek di pusat promosi. Nah, di pusat promosi ini sudah mulai ada ini berapa, 1 jam flash sale campaign. Ini dimulainya. Ini ya 1 jam 29 menit lagi nih. Ini termasuk promo Shopee. Nah, di sini ada 99 super shopping day ya. Terus teman-teman juga lihat juga periode promosinya. Di sini tanggal 19 bulan 8 sampai 11 bulan 9 nih periode promosinya. Nah, cuman di sini tuh terpecah-pecah nih, terbagi-bagi ya. Terbagi-bagi dari sini 19 Agustus sampai 24 Agustus. Paling lambatnya itu kan 1 jam nih, 28 menit terakhir untuk ikutannya nih. Nah, dari sini teman-teman bisa diinput dulu yang ini dulu nih. Selanjutnya yang ini dan seterusnya gitu ya. Nah, yang pasti ketika masuk ke momen ini, nah teman-teman harus lebih hati-hati nih, teman-teman, karena memang di sini ada kenaikan biaya administrasi ya dari 6,5% untuk kategori A ke 8%. Jadi teman-teman harus agak hati-hati, nanti bakal kelok produknya, price-nya ketika ikutan campaign ini. Nah, cuman yang ini mungkin tidak jadi masalah ya karena 1 hari nih. Nah, yang jadi
trouble nih yang ini nih yang agak panjang nih, 2 September sampai 8 September. Kalau sampai ke kunci harga pricingnya yang sekarang, nah ini kan bisa lebih berbahaya ya teman-teman kalau pricingnya belum masuk ke admin yang 8%. Tapi selama misalkan masih masuk, teman-teman bisa pakai ikuti harga yang terendah atau 30 hari terendah atau lebih rendah dari 30 hari terakhir. Nah, di sini kita cek juga nih ya. Ini nominasi produk. Nah, di sini nominasi produk dengan harga produk minimal sama atau lebih rendah ya. Minimal sama. Jadi kalau saat ini harganya diskonnya 50%, bisa diikuti dengan harga diskon yang sama dari rata-rata harga produk selama 30 hari terakhir ya. Minimal sama atau lebih rendah. Jangan jadi naik gitu ya. Nah, ini kan tidak bisa. Nah, berarti teman-teman harus mulai dipilah-pilih ya produk yang akan diikuti untuk yang di bulan September. Jadi jangan terlalu semua produk. Nah, kalau saran saya yang ini ya karena masih aman dari sisi adminnya gitu ya. Teman-teman sedangkan nominasi maksimal 1000, otomatis ketika teman-teman didaftarkan hanya 2 produk yang dapat exposure berarti 2 produk. Nah, semakin banyak produk yang teman-teman daftarkan berarti exposure-nya semakin luas juga karena masing-masing produk mempunyai exposure terpisah-pisah gitu ya. Nah, saran saya untuk saat ini yang ini teman-teman masukkan semua produknya gitu ya. Entah mau dibedakan 1% misalkan ya ataupun sama dengan settingan hari ini secara diskonnya ya. Jadi kalau misalkan yang pakai tool pricing itu, nah itu bisa langsung dirubah keseluruhan toko, keseluruhan produk di dalam toko gitu. Jadi karena enak ya untuk perubahan settingannya karena sudah terset 50% diskonnya semua gitu. Terus untuk tool pricingnya sebenarnya ada mana ya? Nah, teman-teman di sini ya tool pricing ini yang versi Pro-nya. Di sini kan ada biaya admin nih, biaya admin di sini ada start kategori A, tinggal dipilih gitu ya. Di sini Shopee Mall juga. Terus biaya adminnya sudah diperbaharui jadi 8% untuk kategori A. Untuk kategori B jadi 7,5% gitu ya. Dan seterusnya. Terus di sini juga ada gratis ongkir ekstra ya, mau include atau tidak include gitu ya. Ya kalau tidak include berarti tidak ada, kalau include ya tinggal include. Nah, ini juga cashback ekstranya teman-teman ikutan atau tidak, tinggal dipilih gitu ya. Terus yang ini live extra, kalau misalkan include itu ada biayanya 5%. Kalau program hemat biaya kirim ini sebenarnya kalau dalam proses pengiriman ada kesalahan penjual dan gagal pesanan tersebut, otomatis ongkir yang sudah terjadi itu jadi beban penjual. Kalau misalkan ikutan program hemat biaya kirim ya 350 biayanya per quantity per pesanan ya. Jadi bisa kita include di sini juga biar lebih aman. Terus di sini ada campaign barter komisi. Nah, ini di sini untuk campaign berbayar. Teman-teman tinggal entry aja ikutan yang opal kah, ikutan yang starter kah gitu ya. Kalau misalkan ikutan tinggal dimasukin misalkan 1,70 atau 2% atau 2,75 tergantung teman-teman ikut campaign berbayarnya yang mana gitu. Nah, kalau settingan ini sudah terset gitu ya, teman-teman mau ikut apapun, mau tidak ikut apapun akan aman ya, akan aman secara
pricing gitu ya. Di sini juga bisa dibukukan AMS-nya berapa, ads-nya berapa, terus pakai flash voucher-nya rata-rata pembeliannya berapa, operasional store-nya juga dimasukkan gitu ya, biar lebih aman secara pricing gitu ya. Untuk ini, untuk mini workshop ya, yang akan diselenggarakan tanggal 4 sampai 5 ya, kalau teman-teman misalkan memang berminat yang kemarin belum sempat kebagian kuotanya ya, di sini juga sudah mulai dibuka kembali ya teman-teman, untuk tanggal 4-5 September 4-5 September di Amorosa, Hotel Amorosa di bulan September. Maksimalnya dengan maksimal kuotanya di 50 orang gitu ya. Jadi biar bisa masuk semua lah, intinya seperti itu ya teman-teman. Kalaupun misalkan tidak memenuhi kuota tersebut, tetap akan diselenggarakan gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau tahu lebih dalam ya, mau tahu lebih rinci ya, terus teknik apa yang digunakan selama proses pembangunan toko itu, harus seperti apa sih stepnya ya, karena memang kalau misalkan teman-teman, yang saya lihat teman-teman secara pricingnya belum aman untuk ikutan flash voucher, belum aman untuk ikutan campaign berbayar misalkan ya, belum aman untuk ikutan iklan yang memang lebih powerful misalkan ya. Nah nanti settingan itu akan menjabarkan ya bahwa teman-teman bisa ikutan di semua strategi gitu. Jadi strategi apapun bisa teman-teman lakukan. Ya ada beberapa strategi yang memang perlu teman-teman bangun ya dalam mengelola toko online. Jadi bisa pakai proxy gitu ya. Itu karena memang lebih condong untuk menggarap ke affiliate gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman hanya fokus di iklan ya, itu biarkan salah satu toko kedua fokusnya di affiliate misalkan ya, toko ketiga fokusnya di misalkan flash voucher dan segala macamnya gitu. Jadi bisa dikombinasikan teman-teman, agar teman-teman dengan tiga strategi yang berbeda ya, di tiga toko yang berbeda, jadi lebih optimal untuk menggarap sesuatunya, meskipun pricingnya pasti akan berbeda-beda gitu. Nah ini saran saya, ketika semua produk yang maksimalnya 1000 teman-teman ikuti semua gitu, karena kan ini persyaratannya bisa sama diskonnya gitu. Misalkan ini karena masih di bulan kemerdekaan, bisa ikuti semua produk kemerdekaan dimasukkan ke sini teman-teman. Nah, kita lihat di sini 50%, 50%, ada yang 55, 50% ya. Oke, kita buat aja di sini 52%. Stoknya tidak terbatas, karena misalkan secara pricing masih aman, buat stoknya tidak terbatas. Kalau pricingnya tidak aman ya, teman-teman pakai kuota, atur batas misalkan 10 gitu ya. Kalau secara pricing tidak aman, kalau aman tidak terbatas aja teman-teman. Nah karena ini settingannya sudah awalnya 50%, jadi enak kita tuh. Jadi tinggal di semua rata tuh ya 52%. Karena secara pricingnya berbeda-beda nih. Jadi tinggal diskonnya yang sama persis, di kenaikan. Nah terus ini kan seperti ini. Ada untuk campaignnya, ada untuk big campaignnya berapa persen. Jadi bisa dibukukan seperti ini teman-teman. Oke, masukkan.
Nah, ini yang dinomisikan ada 10 ya. Nanti teman-teman bisa tambahkan lagi, semakin banyak semakin bagus gitu ya, untuk menambahkan produk yang dinominasikan gitu, biar exposure-nya semakin luas. Nah, terus teman-teman dilihat juga setelah input ini ya, teman-teman juga cek juga masalah sorry. Nah, ini promo vouchernya nih. Promo vouchernya di sini misalkan, nah voucher toko hanya untuk kamu misalkan ya. Ini kan settingannya ya satu. Nah, kita coba buka nih ya. Nah, batas minimal belanjanya 150.000 ya. Kuotanya 2.000 ya. Terus teman-teman bisa skimnya bisa lihat. Nah, ini persentasenya 99% biar maksimal. Di sininya bisa dibedakan dengan flash voucher harian 16.000 tapi minimal belanjanya 150.000 gitu. Dengan kuota, karena exposure-nya ini periode pemakaian vouchernya ini 1 minggu ya, berarti kuotanya harus diperbanyak biar secara exposure-nya makin lama gitu teman-teman ya. Nah, ini flash voucher untuk yang campaign. Tuh di sini ada minggu 1, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Nah, yang di sini sama persis dengan yang di sini nih dari sisi skimnya. Dari sisi waktunya minggu ke-1, minggu kedua, minggu ketiga, live-nya juga sama persis, cuman teman-teman bedakan skimnya gitu ya. Bedakan skimnya seperti apa? Seperti ini, misalkan yang tadi minimal belanjanya 150.000, yang ini minimal belanjanya 10.000 gitu ya. Jadi dibedakan skimnya. Nah, biar apa? Biar memang ada perbedaan ya. Kedua, kalau misalkan makin tinggi belanjanya, makin tinggi juga voucher yang didapat gitu ya. Terus minimum pembeliannya. Nah, minimum pembeliannya karena ini vouchernya 10.000, minimum pembeliannya jadi lebih rendah 98.000. Nah, terlepas nanti yang diklaimnya itu memang bisa yang plus voucher harian yang 15.000 itu, tapi secara exposure-nya ya, voucher toko tampilnya atau misalkan memang ditampil ini kita ikut tampil gitu, ikut dapat paparan exposure-nya, meskipun nanti implementasinya yang ini pasti yang diklaimnya itu yang 15.000 gitu teman-teman ya. Jadi andai pun ini tidak terpakai nggak masalah, tapi kita dapat exposure-nya gitu. Karena secara secara nominal vouchernya lebih rendah 10.000. Ini juga sama diikuti karena ini flash voucher yang paling aman ya, yang paling aman, semua bisa ikut. Nah, terus ada juga voucher toko gajian sale nih. Gajian sale, teman-teman kalau misalkan kondisinya tokonya sedang kena penalti atau sakit gitu ya, atau sudah lama tidak baru buka toko. Nah, teman-teman bisa untuk mendapatkan exposure lebih dan konversi yang lebih bisa pakai yang ini nih ya, 90% 9.000 ya skimnya ya, tanpa minimum belanja. Nah, dan yang ini juga 50% maksimal vouchernya 10.000 tanpa minimal belanja. Ini tanpa minimal belanja semuanya, yang ini ada minimal belanjanya 75.000. Kalau saya pakai yang ini dulu karena tokonya dalam keadaan sehat, baik-baik saja ya. Jadi kalau misalkan tokonya mau punya exposure lebih, bisa pakai yang ini ya. Selama pricingnya memang diatur dari awal aman, ini pun pasti akan aman ya. Kalau misalkan pricingnya diatur di awal aman. Nah, sekarang itu berarti ada tanggal di minggu sekarang 17 tuh hari Sabtu ya. Tanggal 17 hari Sabtu.
betul ya, 17 hari Sabtu, hari Minggu ya. Nah, chat broadcast bisa dihabiskan di tanggal 17 nantinya. Berarti kalau 17 itu hari Sabtu atau Minggu. Sekarang hari apa sih? 12 Senin ya. 13, 14, 15, 16, 17. Ya, berarti ini chat broadcast dipakai untuk di tanggal 17 nih, ya. Karena ada momen campaign lagi di Shopee tanggal 17 Agustus. Ini plat vouchernya. Terus di sini juga ada 99 shopping day voucher toko puncak 9 sampai 11 nih, coba kita lihat nih. Nah, ini formatnya kayak yang tadi yang gajian sale ya. Bisa diikuti yang ini aja. Kalau saya sih, kalau teman-teman mau lebih, ini juga ikut. Lebih juga boleh. Misalkan ini 10%. Nah, karena ini lebih besar daripada yang voucher harian ya, 15.000, ini 75.000, jadi ininya bisa diperbesar juga teman-teman. Ini berlakunya misalkan ini 1.000. Nah, oke. Ini sudah. Yang ini juga satu, yang ini satu, yang ini satu juga ini. Tambahan lah ya. Nah, terus teman-teman cek juga produk pilihan toko nih, teman-teman. Produk pilihan toko karena memang ada mana nih dekorasi toko ya. Nih, karena ada produk yang kemerdekaan yang laris gitu ya, yang laris terus kosong, terus sudah di reload, ya teman-teman bisa digantikan ke produk yang baru di reload nih. Nah, yang ini masukkan ke sini. Nah, ini karena lagi laris nih. Udah nih, aktifkan. Nah, sehingga ketika diklik ini, misalkan salah satu produk yang diiklankan, diklik, otomatis ada produk pilihan toko yang akan tampil di sini. Nah, ya. Berarti ini juga dapat exposure lebih nih. Dari produk yang diiklankan ini dapat exposure-nya juga selain ini yang tadi barusan itu, gitu ya. Banyak. Oke, teman-teman, dari produk Agustusan terlebih yang sudah di grup WS kemarin sudah saya share juga yang mesti dikencengin atau yang mesti diproduksi banyak gitu ya. Terus yang 99 ini belum semuanya saya masukkan. Nah, atau teman-teman bisa ganti juga di sininya nih. Ya, kalau misalkan produk yang laris bisa masukkan ke sini nantinya nih. Nah, ke presale ini ya. Dengan merubah ininya, dirubah. Sudah pernah saya share juga gitu ya, teman-teman. Tinggal dipakai tapi tinggal di copy paste ya ke Canva teman-teman, jangan diedit di Canva sayanya.
Nah, ini untuk apa, termurah di Shopee. Kalau misalkan memang harganya tidak masuk ya teman-teman, bisa pakai batas aja. Misalkan ini 10 gitu ya. Oke, beres teman-teman ya. Jadi kalau harganya memang mepet, tidak masuk, teman-teman ikuti pakai batas supaya exposure-nya dapat. Intinya dapat exposure-nya ya. Kedua, kalau misalkan tidak kita ikuti ya, karena memang berkaitan secara per produknya tidak masuk profitnya, yaitu langkahnya bakal tidak berjalan teman-teman. Makanya kalau misalkan sekiranya tidak masuk pricingnya, teman-teman pakai atur batas kuotanya aja, kuota produk yang di campaignkan itu berapa gitu. Yang pasti asal masuk aja, asal dapat exposure aja gitu, intinya itu teman-teman. Terus kita, nah terus pastikan flash sale toko ini, flash sale toko ya, tersetting sama persis dengan flash sale campaign nih. Kalau flash sale campaignnya tanggal 3 September, berarti di flash sale toko juga teman-teman harus buat juga tanggal 3 September. Ini tanggal 6 September, ini 7 September. Biar apa, exposure-nya, trafiknya dapat dari sini ya. Tapi secara jaring penangkap konversinya kita perlebar dengan flash sale toko saya gitu. Karena flash sale toko saya itu tidak dapat exposure nih ya. Tidak dapat trafik nih. Karena trafiknya dari sini ya, terus meningkatkan konversinya dari sini juga gitu ya. Jadi trafik berasal dari flash sale campaign, untuk menambah konversi digabungkan dengan flash sale toko saya ya, dengan produk yang berbeda tentunya ya. Jadi lebih meningkatkan konversi rate-nya juga gitu teman-teman, untuk masalah campaign nih ya. Semakin teman-teman ikuti campaign-campaign tersebut, otomatis teman-teman terrecall di campaign tersebut dan punya exposure lebih daripada yang tidak ikutan campaign gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan teman-teman. Semakin kuotanya banyak, terlebih tidak menguras diskon lagi gitu ya, itu teman-teman ikuti semua ya. Kalau misalkan ada yang memang diskon 50% seperti ini ya, produk diskon 50%, teman-teman gak masuk pricingnya ya, teman-teman buat satu varian aja stoknya. Nah ini kita lihat dulu deh. Lihat nih, biasakan baca rincian sesinya ya. Nominasikan produk dengan harga produk lebih rendah ya. Ini berarti persyaratannya harga produk lebih rendah ya, bukan sama nih. Lebih rendah dari rata-rata harga produk selama 30 hari terakhir ya. Jadi ini lebih rendah ya dari rata-rata harga produk selama 30 hari terakhir, stok minimal 10 ya, dan wajib memenuhi kriteria sebagai berikut. Label diskon minimal 50% lebih murah dibanding harga original. Harga produk minimal 5% lebih murah dibanding rata-rata penjualan dalam 30 hari terakhir. Nih kalau misalkan memang biasanya kalau diskonnya sudah tersetting 50%, dia minta jadi 60% gitu ya. Selama misalkan pricingnya masuk, ikuti. Kalau pricingnya tidak masuk, berarti teman-teman daftarkan variasinya ya, 10, stoknya 10 gitu aja. Yang penting kita dapat exposure-nya aja, itu doang intinya ya. Kalau nggak masuk secara price-nya, jadi jangan takut bahwa karena nggak masuk kita nggak ikuti gitu ya. Jadi ulah sampai kieu ari order hayang loba gitunya, ai berkorban embung gitu kan hese meureun ya. Produk penjualan pengen meningkat gitu ya, tapi pengorbanan tidak mau berkorban apapun gitu kan, lucu gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nggak masuk, kita masih punya cara. Dengan caranya ya 10 stok aja
dari varian, salah satu varian gitu yang diikuti gitu ya. Kalau masuk semua ya semua dimasukin, semua variannya. Atau variannya nggak masuk juga, yang 10 produk juga terlalu tinggi misalkan ya. Teman-teman bikin produk baru aja ya, bikin produk baru. Makanya produk baru ada yang buat ikutan campaign 50% misalkan ya, itu sudah teman-teman siapkan seharusnya biar dapat exposure lebih ya. Yang nggak biasa ikutan nih ya, sudah dikasih tahu caranya, jadi mulai beranikan diri lah biar mengetahui rasanya gitu ya. Kalau misalkan tidak mengetahui rasanya, nggak tahu ini rugi atau boncos. Kalau hitungan misalkan per pesanan ya memang pasti rugi. Tapi kalau hitungannya dari exposure ini, check out produk-produk yang lainnya, kan itu jadi nggak rugi sebenarnya. Itu hitungannya 1:1 doang sih ya. Jangan dong ya teman-teman, ada kemungkinan di produk yang dimasukkan campaign ini rugi ya, tapi eh, dalam satu pesanan itu bukan hanya check out produk ini aja, bisa jadi produk yang lain yang lebih profitable, yang menutup kekurangan profit ataupun loss dari produk yang diikuti campaign tersebut gitu teman-teman ya. Jadi mulai bangun keberanian diri untuk mencoba sesuatu, mulai jangan ragu-ragu ya, jangan pernah akui kerugian di depan ya. Jadi belum apa-apa sudah mengaku rugi ya, belum juga dilakukan sudah mengakui kerugian. Nah itu kan belum terjadi ya. Kerugian itu ya hanya bisa terjadi kalau sudah dilakukan. Kalau belum dilakukan jangan pernah dianggap kerugian, tapi bisa dianggap kebodohan ya. Gitu ya teman-teman ya, paling itu aja di sesi sekarang ya, karena memang sudah agak malam. Jadi mudah-mudahan di bulan Agustus ini teman-teman juga semakin growth tokonya semakin naik. Jangan sampai lewatkan momen kemerdekaan ini. Entah apapun produknya, bikin promo kemerdekaan aja, bikin judulnya ada kemerdekaannya, ada 17 Agustusannya, ada ulang tahun Republik Indonesianya gitu ya. Yang pasti yang berkaitan dengan kemerdekaan gitu ya. Apapun produknya, meskipun produknya tidak berkaitan langsung dengan kemerdekaan, bikin aja produknya promo kemerdekaan gitu ya. Itu paling ya teman-teman ya. Jangan dinanti-nanti buat sekarang atau buat besok gitu ya. Jadi jangan ditunda-tunda. Kalau misalkan ditunda-tunda dan biasa ditunda-tunda, otomatis teman-teman akan ketinggalan keretanya gitu ya. Ketinggalan gelombang trafik yang tinggi dari momen kemerdekaan ini gitu. Itu aja paling teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.